Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Yusuf. Kali ini kita sedang berada di kota Cimahi dan kita sedang kedatangan pengusaha asal kota Cimahi yang bergerak di bidang kolektor barang-barang antik atau barang-barang kuno, yaitu Kang Agus Mulyana atau akrab saya sapa Kang Agus nih ya. Apa kabar Kang Agus ya? Alhamdulillah baik kan. Kang Agus ini usahanya bergeraknya di bidang usaha kolektor barang-barang kuno ya, barang-barang antik gitu ya. Nah, Kang Agus boleh diceritain nggak sedikit nih kenapa sih Kang Agus kok bisa terjun ke dunia kolektor barang-barang kuno atau barang-barang antik Kang? Spesifik sih lebih ke jual beli ya. Jual beli. Nah, iya. Okay. Awal mulanya sih sebenarnya gini, saya tuh percaya gak percaya. Menjalani bisnis ini. Karena awal mulanya juga dulu saya tuh sering disindir sama teman-teman, baik di kampung maupun di sini gitu ya. Tapi ternyata pas saya terjunin, justru bisnis barang-barang kuno ini justru mengasihkan, menarik gitu ya. Menarik gitu. Terus kita juga nggak dituntut sama aturan sama waktu. Oh gitu. Nah, untuk barangnya sendiri ini akan dapatkan dari mana aja nih Kang? Kebetulan kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya pribadi, saya cari barang-barang kuno ini seperti khususnya ini kan saya lebih ke jam tangan ya. Jam tangan, uang kuno sama samping. Oh, sama kain itu kain batik tulis. Kain batik tulis. Nah, Oke. Nah, saya tuh cari itu bisa lewat online, offline juga. Kalau offline saya ketuk-ketuk rumah kan. Oh gitu, datang dari satu rumah ke rumah. Jadi ketuk-ketuk ke rumah-rumah. Ya kayak itu tanya aja punya barang kuno nggak? Gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh ngebolang lah. Ya, ngebolang kalau offline gitu. Jadi ketok-ketok ke tiap rumah, jadi ditanya ke orang-orang yang punya barang atau enggak ya, itu kalau ada langsung saya transaksi hari itu juga. Nah, kalau misalnya lewat online, saya bisa lewat Facebook. Kadang saya cari-cari juga di kayak sosmed yang lain. Nah Kang, ini untuk barang kunonya sendiri, apakah ada spesifikasi khususnya nggak Kang? Misalnya seperti apa gitu yang akan cari gitu? Nah, kebetulan kan saya lebih dominan di jam tangan sama uang kuno ya. Nah, kebetulan di Facebook juga saya udah punya nama lah. Ya. Nah, jadi lebih spesifik itu saya tuh cari barang-barang yang ori. Barang-barang yang ori. Nah, kalau dari jam itu ori-ori udah jelas saya udah pada tahu. Iya. Pasti ori Swiss. Seperti Rolex, TG Heuer, terus Patek Philippe, Omega, Tudor dan lain-lainnya. Nah, kalau dari uang-uang kuno, sebenarnya uang kuno itu semua laku. Dari mulai harga 100 rupiah per keping sampai yang di atas 50 juta pun ada. Ada itu uang kuno seperti itu. Itu biasanya kan biasanya kalau uang kuno itu peminatnya itu dari mana Kang? Apa memang kolektor lagi atau biasanya ya suka ada yang pernikahan atau untuk simbolis atau bagaimana? Ada banyak sebenarnya gitu. Jadi tapi kalau saya tuh lebih dominan ke kolektor. Soalnya kalau di kayak seperti tadi buat mahar itu paling setahun paling berapa kali yang pesan gitu. Tapi kalau kolektor itu justru sekarang tuh kolektor yang lagi banyak yang nyari. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang tuh justru barangnya yang susah. Barangnya yang susah, jadi banyak yang cari barang tapi barangnya nggak ada gitu. Nah, biasanya Kang Agus untuk mensiasati supaya dapat barang itu ya Kang Agus mencari mungkin ya kemana-mana ya. Gitu. Ya, salah satu caranya saya tuh kalau bisnis ini tuh sistem buka jaringan. Jadi alhamdulillah saya punya jaringan di seluruh kota ada. Jaringannya? Kolektor barang-barang kuno. Baik yang
yang mencari maupun saya yang ngasih. Yang ngasih gitu, menjual ya. Nah, untuk menarik nih Kang, dibahas. Tadi kan kita nyari ngebahas itu tentang mencari barangnya Kang. Nah, ini untuk penjualnya sendiri berarti kan hanya ke kolektor saja. Atau biasanya memang di luar kolektor juga ada mungkin gitu. Kalau di Atau anak sebatas aduh lucu gitu, menarik, pengen dipajang gitu, mungkin ada yang seperti itu. Nah, justru gini, uniknya barang-barang kuno. Jadi sebelum kita mendalami, justru kita tuh harus mengenal dulu. Oke. Dari mulai mengenal apa itu barang kuno, terus nanti kedepannya ini barang kuno ada manfaatnya atau enggak. Oke. Nah, berawal dari situ, jadi kita tuh akan ada rasa di hati ya, itu ada rasa timbul minimal kita tahu sejarah. Nah, Gitu. jadi kita harus tahu dulu sejarah si barang ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu sejarah si barangnya ini, secara otomatis kita pasti cinta sama barangnya. Jangankan nanti, karena gini, yang namanya kolektor, seumpamanya kayak gini. Kalau misalnya ini barang ada banyak, gitu. Tapi si barang itu cuma ada, misalnya yang beredar cuma ada dua. Berarti kita harus memiliki tuh. Kalau kita sebagai kolektor, kita harus memiliki. Otomatis kita yang paling bangga. Paling bangga karena hanya ada dua dan kita yang punya. Gitu. Itu ya kalau pengen lebih mengkoleksi seperti kolektor. Gitu. Kang Agus, ini menarik nih. Sekarang kita bahas konsep pemasarannya nih Kang Agus. Pemasarannya juga Kang Agus itu dari mulut ke mulut saja, atau melalui media sosial, atau ada Kang Agus marketplace-nya, atau bagaimana? Nah, kebetulan ada banyak cara ya. Ada banyak cara saya cara memasarkan. Ada yang langsung by phone. Ya. Ada juga yang melalui marketplace, Facebook, medsos yang lainnya juga ada. Oh, berarti marketplace juga masuk dong di sini ya? Ada kayak seperti ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu ada itu. Wah, luar biasa sekali nih Kang Agus. Berarti pemasaran beliau bukan hanya door to door aja nih ya, tapi juga ada online-nya. Jadi kalau mau lihat barang Kang Agus nanti juga bisa lihat di online-nya Kang Agus kali ya. Bisa. Lebih dominan di Facebook aja. Lebih dominannya di Facebook. Wah, menarik nih. Barang-barang kuno ini sebenarnya bukan barang yang nggak berharga gitu ya. Ternyata nilainya besar sekali gitu ya Kang Agus. Bahkan kalau buat barang-barang antik atau barang-barang kuno di rumah mungkin bisa konsultasi nanti sama Kang Agus. Boleh. Kang Agus, nih menarik juga Kang Agus. Ada tips dan triknya nggak Kang Agus? Bagaimana supaya berbisnis terjun ke dunia kolektor uang kuno atau kolektor barang-barang antik atau barang-barang kuno, mungkin bisa disampaikan Kang Agus tips dan triknya? Yang pertama mungkin yang saya alamin ya, pengalaman. Mungkin yang pertama itu yang paling besar dalam diri itu cintai dulu. Cintai dulu, baru kita akan menikmati. Karena sesuatu kalau belum kita cintai, jangankan kita bisnis kayak seperti kolektor atau jual beli, suatu pekerjaan juga kalau misalnya kita belum kita cintai, ya gak bakalan benar. Jadi gak bakalan berjalan lancar lah gitu. Intinya kita senangi dulu ya profesi. Artinya kalau kita senang dengan profesi kita, dengan barang-barang antik, pasti insya Allah suka aja gitu ya. Ibaratnya jalan aja gitu. Jadi ibaratnya seperti hobi yang dibayar gitu ya jadinya. Betul. Nah, ini luar biasa nih bicara saya sama Kang Agus. Kang Agus, ini perbincangan saya dengan Kang Agus nih tentang barang kuno dan barang-barang antik ya. Tapi berhubung Kang Agus, waktu saya juga sudah terbatas, dan juga mudah-mudahan sih usaha Kang Agus makin lancar. Amin. Mudah-mudahan juga usaha barang kunonya juga semakin sukses gitu kan. Oke, demikian perbincangan saya bersama Kang Agus, pengusaha asal kota Cimahi yang bergerak di bidang barang antik dan barang kuno. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami.